Baiklah, selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan tentang perawatan salon di tengah-tengah wabah COVID ini, apa yang harus kita lakukan. Oke. Jadi kebijakan salon atau klinik perawatan wajah saat wabah COVID, kita pertama kali harus mengenali wilayah kita masing-masing. Apakah wilayah kita itu zona hijau, jadi belum ada kasus yang terkonfirmasi positif, atau zona kuning, terdapat sedikit kasus positif yang terlokalisasi dan mudah dilacak. Dan yang terakhir adalah zona merah, terdapat banyak kasus positif dan penyebarannya susah dilacak. Nah, kita bisa mengetahui kondisi daerah kita masing-masing. Biasanya di pemerintah daerah itu ada websitenya khusus. Kita bisa mengetahui per kelurahan, per kecamatan, berapa kasus pasien yang positif, berapa yang ODP, berapa yang PDP. Nah, ini kasus wabah COVID ini sedang berada pada puncak-puncaknya. Grafiknya naik banget ya. Jadi udah merah sekali tuh di Pulau Jawa, hampir semua daerah ada kasus positif COVID. Kebijakan salon atau klinik kecantikan sesuai dengan saran dan himbauan Perhimpunan Dokter Kecantikan juga dan Perhimpunan Salon juga, sebaiknya kita tutup terutama untuk zona merah, apalagi yang sudah diberlakukan PSBB secara resmi oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh melakukan praktik perawatan wajah sampai kasus penyebaran COVID itu sudah mulai menurun. Jadi yang hanya boleh buka itu ada toko sembako, minimarket, hipermarket untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian rumah makan itu juga harus take away, harus dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat atau dine-in. Kemudian apotek, ya apotek juga boleh buka. Kemudian untuk penjualan produk, kita lakukan sebaiknya secara online dengan ekspedisi dari rumah atau salon, tapi salonnya harus dalam kondisi tertutup. Salon atau klinik harus dalam kondisi tutup, walaupun mungkin ada orang yang kerja atau jaga di dalam. Kenapa harus tutup? Karena kita sedang memutus rantai penyebaran virus. Jadi ada istilah OTG. OTG itu orang tanpa gejala yang positif COVID, ya, namun dia membawa virus atau karier, ya. Jadi tidak ada gejala sakit sama sekali. Jadi baik pasien maupun terapis dia merasa tidak sakit, namun menjadi sumber penularan. Oleh sebab itu, kenapa kita harus tutup ya klinik perawatan wajah. Kemudian kita harus lakukan social distancing. Jadi ini penting untuk mencegah transmisi dari OTG. Ya, jadi kita tidak ketahui ya. Kita sendiri belum tentu bebas virus. Siapa tahu kita OTG, dan OTG itu adalah orang yang paling berbahaya. Karena dia menyebarkan virus tanpa kita bisa tahu, tanpa bisa dilacak, tracking sumbernya dari mana. Kemudian karantina itu harus dilakukan untuk mencegah transmisi dari ODP. ODP itu orang dengan pengawasan, jadi orang yang pernah kontak dengan pasien COVID positif. Nah itu udah pasti dia dilakukan karantina. PDP juga ya pasien dengan pengawasan. Jadi ada pasien dengan gejala demam batuk yang pernah kontak dengan pasien COVID positif. Pasien COVID positif juga dikarantina. Jadi karantina dilakukan, yang pertama karantina mandiri di rumah, ini diawasi oleh puskesmas setempat dan Satgas RW. Kemudian karantina di rumah sakit, itu bila PDP perlu rawat inap. Jadi tidak semua orang yang COVID positif itu harus dimasukkan atau dikarantina di rumah sakit. Karena rumah sakit bakal penuh banget, tenaga kesehatan tidak sanggup untuk melayani ya. Kamar-kamar juga pasti penuh kamar di rumah sakit. Jadi yang belum butuh perawatan itu karantina mandiri di rumah, diawasi oleh
petugas puskesmas setempat dan Satgas RW. Nah, konsekuensinya bila salon tetap buka. Nah, kalau di daerah tersebut diterapkan secara resmi PSBB oleh Pemda, maka itu merupakan suatu pelanggaran pidana. Jadi masing-masing daerah itu ada ketetapannya sendiri-sendiri, tergantung kebijakan Pemda setempat. Bila ternyata pasien yang kita treatment positif, maka kita akan dilacak. Jadi dia akan dilacak riwayat aktivitasnya. Oh, pernah treatment facial di salon A. Nanti salon A akan ditutup, diisolasi, dan terapisnya semua akan menjadi ODP dan wajib karantina. Nah, untuk daerah yang bukan zona merah, himbauannya sih tetap ditutup. Tapi bisa juga masih melakukan penjualan produk dan treatment dengan beberapa syarat ya, tetap buka pagar atau rolling door sedikit aja, jadi jangan dibuka full ya. Kemudian boleh jual beli produk, terima pasien dengan perjanjian, terapkan protokol ketat. Jadi tamu yang masuk harus pakai masker, semprot alkohol pada pakaiannya, cuci tangan atau pakai hand sanitizer, kemudian usahakan pembayaran cashless, jadi dengan transaksi m-banking ya, atau dengan e-money seperti itu. Kemudian segera desinfektan pegangan pintu, kursi, dan lain-lain yang bekas dipegang sama tamu tersebut. Untuk protokol layanan treatment, jadi dengan perjanjian kita cek suhu pasien. Kalau pasien suhunya di atas 37,5, sebaiknya jangan kita lakukan treatment karena risikonya tinggi. Kemudian terapis wajib menggunakan masker, face shield, ya, face shield, kemudian sarung tangan karet. Bersihkan face shield, dan setelah melakukan treatment, kita bersihkan face shield dengan tisu alkohol. Kemudian buang sarung tangan dan buang masker di tempat sampah medis. Oke. Saya rasa presentasi dari saya cukup sekian. Ada beberapa yang akan disampaikan oleh admin gudang sebentar ya. Udah dok, langsung pengumuman aja. Ya, pengumuman aja ya. Nanti saya ulangi lagi presentasi saya. Ya. Ini pengumuman untuk para mitra. Selama masa wabah corona ini, mitra boleh tempo dengan diskon tetap 50% dengan syarat tidak ada tunggakan yang udah mau jatuh tempo atau mau temponya sudah dekat. Lalu mitra boleh dropship ke pelanggan dengan diskonnya tetap 50%. Jadi barang langsung dikirim dari sini dengan nama pengirim dari mitra. Gitu. Udah sih itu aja. Udah dong. Ya, gitu ya. Jadi untuk mitra kita berikan kemudahan untuk bisa order dengan diskon yang tetap besar dan bisa dropship juga ya. Oke, kita ke Bu Wina dulu. Mungkin Bu Wina mau sharing. Bu Wina ini ada di Duri, Riau. Bagaimana keadaan di sana, Bu Wina? Kalau saya lihat, Riau itu kan dekat Batam ya, jadi kasusnya mestinya banyak. Tapi kalau di tempat Ibu, bagaimana Bu, di Duri? Masih jauh dok. Kalau Duri sama Batam masih jauh, masih jauh. Iya, jadi masih aman ya Bu ya? Kita dekatnya itu ke arah, iya. Di sini udah ada sih yang positif, cuman udah sembuh pasiennya, terus masih aman lah insya Allah. Kita masih tetap buka, cuman dengan perjanjian. Iya. Jadi tetap hati-hati ya Bu ya. Kalau lakukan treatment, kalau bisa lakukan protokol yang seperti saya sampaikan tadi ya. Iya, oke dok. Ya, oke. Sukses selalu Bu Wina ya. Sekarang kita beralih ke Bu Nomi. Suaranya kurang jelas ya Bu? Iya. Ibu Nomi di Cirebon ya? Cirebon dok, ya di Cirebon. Gimana keadaan di Cirebon Bu? Kalau di tempat saya mungkin di kota ya dok masih aman ya. Cuman mungkin di kabupaten. Jadi saya masih
Sistemnya saya perjanjian, Dok. Jadi nggak, ya pasien juga menurun sih, Dok, banyak. Iya. Jauh sekali. Tapi karena pintunya ditutup, kalau saya kan depan belakang ya, pintunya tuh depan belakang, Dok. Iya. Jadi belakang, ya saya tutup aja. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ambil barang atau ngambil produk, nah, biasanya ya dari teras, dari pintu yang kecil gitu. Jadi nggak kelihatan dibuka. Jaga-jaga aja karena saya juga dekat rumah sakit, dekat puskesmas. Usia banyak nggak di Cirebon, Bu? Kenapa, Dok? Kasus positif? Enggak. Alhamdulillah, Dok, enggak ada. Iya, bagus Cuman lah. Yang saya lihat itu ya masih ODP gitu, tapi selesai gitu. Saya juga banyak teman-teman di rumah sakit kan suka tanya gitu. Yang banyak di kabupaten. Oh iya, justru kabupaten yang banyak ya? Justru saya kabupaten, sedangkan pelanggan saya kabupaten, Dok. Iya. Jadi tetap hati-hati ya, Bu ya? Iya, insya Allah. Jaga stamina, kemudian semprot-semprot ya. Iya. Pakai masker, pakai face shield kalau bisa ya. Cuman pakai sarung tangan ya. Nggak enak nih, Dok, buat masker tuh, Dok. Buat apa? Buat masas. Iya. Kalau pakai sarung tangan. Oh, kita pernah lakukan pakai sarung tangan, yang penting pas di tangan kita, Bu. Oh, gitu ya. Itu lebih aman lah pakai sarung tangan ya. Oke, sukses selalu Bu Nomi ya. Ya, tetap makasih banyak. Kita lakukan marketing, penjualan produk. Iya, harus, Dok. Ya. Harus itu. Kalau enggak ada pemasukan ya, Bu. Bener, aduh. Udah pasiennya ngedrop. Iya. Aduh, bulan puasa, Dok, ya Allah. Iya. Semoga cepat ya, Dok, coronanya. Iya, betul. Sukses selalu Bu Nomi ya. Sama-sama, Dok. Iya, sama-sama. Oke, sekarang ke Bu Delinda. Bu Delinda Ilmu Hati, ibunya dipanggilnya siapa ya? Saya lupa. Ibu Delinda, Dok. Ibu Delinda, iya. Saya lupa di WA namanya siapa ya? Saya tulis kayaknya bukan Ibu Delinda. Nehemia. Oh iya. Anaknya yang laki ya, Bu. Ibu di posisi Bekasi ya? Ini anaknya nih. Cijantung, Dok. Cijantung, iya. Gimana, Bu? Cijantung juga banyak positif kayaknya ya? Iya, udah zona merah. Malah dekat rumah sudah ada yang korban meninggal. Iya, Bu. Hati-hati, Bu. Kalau Ibu salon 1 kilo lah. Salon bagaimana, Bu? Masih buka atau enggak? Kalau saya kan door to door. Oh iya. Iya, jadi untuk saat masih ini terima panggilan kan untuk saat ini saya off dulu, Dok. Karena kebetulan customer saya itu lebih banyak di asrama Brimob di Depok. Jadi di sana itu nggak boleh masuk, orang luar nggak boleh masuk. Jadi untuk saat ini mungkin masih produk yang berjalan. Iya, Bu. Jadi stay safe ya, Bu ya, hati-hati. Ibu jualan produk aja, iklankan sebanyak mungkin. Kita bisa kirim dropship. Jadi misalnya daerahnya agak jauh, langganan Ibu, kita bisa kirim lewat paket. Baik. Konsultasi, misalnya ada yang mau konsultasi bisa tetap jalan. Ibu Nehemia, stay safe ya, Bu ya. Tetap hati-hati, Cijantung, Depok, daerah rawan banget ya. Ibu Minarti di Surabaya, bagaimana Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Dok. Cuman Bu masih dinas, Bu? Di rumah sakit? Enggak, saya udah pensiun kan, Dok, saya. Oh, udah berhenti. Ya, cuman karena Surabaya zona merah, saya sudah, teman-teman belum nutup, saya udah nutup duluan, Dok. Saya takut. Oh, jadi lebih aman begitu ya, Bu? Betul, jadi saya nggak mau ada resiko, jadi langsung saya tutup. Memang ada sih beberapa pasien yang masih kadang minta, tapi saya nggak ambil resiko lah, Dok. Ada menolak beberapa pasien saya, banyak sih, cukup banyak. Jadi yang mau kontrol-kontrol, terutama yang jerawat ini kan
akne itu saya banyak sekali dok. Alhamdulillah tuh ada beberapa pasien saya itu bagus semua dok. Cuman ini waktunya kontrol ya saya bilang saya minta maaf sementara saya tutup itu dok. Habis bagaimana? Iya, Surabaya paling banyak Ya. Oke, dok. Surabaya banyak ya Bu ya? Banyak ini setelah Jakarta center Surabaya deh. Iya. Jadi saya Jawa lumayan Timur lumayan takut. banyak. Memang daerah saya enggak ada sih. Ya betul banyak Oh. sekali. Iya. Tapi penjualan produk Jadi masih lebih bisa baik- jalan nggak Bu? Insya Allah. Jadi teman-teman itu yang kemarin produknya habis saya kirim. Jadi yang minta Iya. saya kirim jadi. Tapi untuk ke Jakarta ini kalau produknya kosong masih bisa ngirim kan dokter ya? Bisa. Jadi Bisa. misalnya Bisa ya? eh, Ibu mau langsung dikirim ke rumah customer juga bisa Bu, meskipun di Surabaya. Oh. Jadi misalnya ada customer Ibu tinggal di Oh, ya. Surabaya atau Sidoarjo, itu kirimin aja alamatnya. Jadi nanti produknya misalnya cuma sedikit, itu yang penting ada ongkos kirim JNE, kita bisa langsung kirim ke rumah customer. Ya itu Oke. dok. Terima kasih Iya. banyak. Semoga dokter sehat Sukses selalu selalu ya, Bu, teman-teman yang terima kasih jaga banyak. kesehatan, jaga stamina ya Bu. Insya Allah. Ya.